Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati, instansi Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama, Angkatan 4, Kelompok 2, Latsar CPNS Kabupaten Pangkep. Pada video kali ini, saya akan memaparkan ringkasan materi analisis isu kontemporer. Selamat menyaksikan. Bagian pertama adalah perubahan lingkungan strategis. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, bahkan semua negara akan selalu bersiap untuk adanya perubahan, karena perubahan itu akan mempengaruhi tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk untuk ASN harus memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan-perubahan lingkungan strategis. Menghadapi perubahan lingkungan strategis dapat dilakukan dengan mengenali, memahami, dan memanfaatkan modal insani. Apa itu modal insani? Jadi, modal insani adalah komponen atau sesuatu yang terdapat dalam diri manusia yang jika dikerahkan dengan sepenuhnya itu akan menghasilkan hasil-hasil yang maksimal. Nah, modal insani itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah intelektual, ini terkait dengan pengetahuan atau kemampuan untuk memahami segala sesuatu. Yang kedua adalah emosional, yaitu kemampuan mengatur emosi atau mengelola emosi dengan baik. Yang ketiga adalah terkait dengan sosial atau bagaimana memiliki kesadaran sosial, bagaimana memiliki kemampuan sosial, memiliki empati, memiliki kemampuan berkomunikasi. Kemudian yang keempat adalah ketabahan, dan yang kelima adalah etika atau moral, bagaimana memahami mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang terakhir adalah kesehatan atau kekuatan fisik. Bagian kedua adalah isu kontemporer. Kita dihadapkan dengan perubahan-perubahan yang datang dari dalam maupun perubahan yang datang dari luar. Dan perubahan-perubahan itu bisa saja menggerus nilai-nilai yang terdapat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu kita harus memahami isu-isu yang terjadi di masa kini atau yang dikenal dengan isu-isu kontemporer. Dan itu isu tersebut adalah termasuk isu yang kritikal, seperti pada ulasan berikut ini. Yang pertama yaitu korupsi. Nah, setiap hari kita mendengar berita terkait dengan korupsi. Pemerintah bahkan seluruh aspek, seluruh instansi itu diharapkan memiliki kemampuan atau memiliki program untuk pengendalian maupun pencegahan dari korupsi ini. Yang kedua adalah narkoba. Narkoba kita sangat-sangat menjaga agar generasi muda ini tidak terjerumus ke dalam narkoba. Yang kedua adalah teroris dan radikalisme. Sering juga kita mendengarkan berita-berita terkait teroris ini, dan itu membuat ketakutan karena memang tujuan dari teroris ini adalah untuk membuat atau menciptakan ketakutan. Kemudian selanjutnya adalah money laundering, dan ini juga mulai banyak terjadi di Indonesia, sering kita dengarkan berita-beritanya. Kemudian proxy war. Proxy war ini bisa dikatakan perang yang tidak terlihat, karena bisa jadi sebenarnya adalah bentuk kerjasama, tapi karena ada tujuan-tujuan lain, ternyata di dalamnya maksudnya adalah untuk proxy atau ada tujuan-tujuan terselubung. Kemudian selanjutnya adalah kejahatan massa atau kejahatan komunikasi. Di sini bisa dalam bentuk hoax, berita hoax, kemudian cyber, kemudian ada hate speech atau ujaran kebencian. Strategi bersikap yang harus ditunjukkan adalah dengan cara-cara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan serta terintegrasi atau komprehensif. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap satu persoalan, sehingga dapat merumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang. Analisa tersebut dikenal dengan analisis isu. Bagian ketiga adalah analisis isu, yang dimulai dari tapisan isu yang dapat dilakukan dengan metode AKPK dan metode USG. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan analisis isu yang lebih mendalam yang bisa dilakukan dengan mind mapping, kemudian fishbone, ataupun menggunakan metode analisis SWOT. Demikian ringkasan materi analisis isu kontemporer dari saya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.